Halo sahabat Kasnatek, bagi teman-teman mahasiswa UT yang pada semester ini atau semester berjalan menjalani mata kuliah karya ilmiah, tentu teman-teman harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, seperti video yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum teman-teman melakukan unggah karya ilmiah, tentu teman-teman harus melakukan register karya ilmiah untuk unggah karya ilmiah. Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya, belum sempat menontonnya, silakan teman-teman tonton di videonya yang saya sertakan linknya di deskripsi atau teman-teman dapat klik di link yang ada di atas. Jadi teman-teman harus melakukan itu ya, jangan sampai lupa, karena kalau tidak, teman-teman tidak akan bisa melakukan unggah karil. Tapi teman-teman, ada satu hal lagi yang harus teman-teman lakukan, dan menurut saya memang wajib teman-teman lakukan secara mandiri sebelum teman-teman melakukan unggah karya ilmiah. Apakah itu? Mari kita simak penjelasan singkat berikut ini. Nah teman-teman, tadi saya katakan bahwa sebelum teman-teman itu melakukan unggah karya ilmiah, tentu teman-teman sudah menyelesaikan karya ilmiah itu dengan baik sesuai dengan bimbingan yang teman-teman dapat, baik itu bimbingan tatap muka maupun bimbingan secara online melalui tutorial online. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman nanti itu sudah upload karya ilmiah, maka proses penilaian dari UT itu berjalan, yaitu adanya scan plagiat dari pihak UT. Nah, agar teman-teman yakin bahwa karya ilmiah yang teman-teman upload itu lolos plagiasi, tentu secara mandiri dengan kesadaran sendiri, teman-teman menurut saya harus berusaha untuk melakukan scan plagiat karya ilmiah itu sendiri, agar nantinya teman-teman mempunyai hasil yang baik. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman silakan mengikuti video yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi teman-teman, saya memang sudah membuat video sebelumnya tentang cara cek plagiat secara online. Nah, videonya tidak akan saya buat lagi karena itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Tetapi teman-teman bisa klik linknya yang ada di deskripsi atau linknya yang saya sertakan di atas itu. Nah, teman-teman harus lakukan itu agar teman-teman yakin bahwa sebelum teman-teman ini unggah karya ilmiah, plagiat dari karya ilmiah yang teman-teman buat itu masih dalam ambang batas bisa diterima. Ya, kalau menurut saya ya usahakanlah tidak banyak-banyak amat. Memang kalau mau semakin sedikit, teman-teman harus bisa mengolah kata-kata dan membuat karya ilmiah yang sebaik-baiknya. Nah, untuk karya ilmiah ini teman-teman, penilaian yang dilakukan UT memang berupa scan plagiat. Tetapi saya yakin dan mengharapkan teman-teman untuk bisa menghasilkan karya ilmiah yang benar-benar ilmiah dan baik. Nah, agar teman-teman tidak menghasilkan karya ilmiah yang kurang memuaskan, silakan teman-teman melakukan scan plagiat terlebih dahulu secara mandiri. Teman-teman yang pertama harus registrasi ke akunnya dulu, kemudian setelah itu melakukan scan plagiat secara mandiri di aplikasi tersebut. Perlu saya ingatkan teman-teman, untuk teman-teman yang membuat karya ilmiah silakan dibuat di dalam format Microsoft Word .docx atau .doc itu boleh. Jadi silakan dibuat seperti itu. Dan saya yakin teman-teman akan menyelesaikan karya ilmiah dengan baik. Lagian karya ilmiah ini kan tidak berhalaman-halaman yang banyak, itu enggak ya. Kalau bagi teman-teman yang
program studinya non FKIP itu hanya 7 sampai 12 halaman. Kalau FKIP juga ada aturan sendiri tetapi tidak banyak banget. Kalau FKIP maka sesuai dengan laporan PKP-nya juga. Nah, silakan teman-teman lakukan langkah ini, langkah yang sangat penting ini untuk memastikan karya ilmiah kalian secara mandiri agar benar-benar yakin nanti lolos plagiasi. Silakan klik tautan yang sudah saya berikan.